Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di podcast bersama gue yang udah lama gak bikin podcast nih. Kayak udah hampir setahunan kayak gue udah gak bikin podcast. Dan gila sih, lumayan kangen karena podcast tuh apa ya, gue seneng nge-podcast karena ngobrol sama orang tuh kayak dapet sesuatu yang baru. Juga karena ini lagi pandemi, lagi covid, makanya podcast yang sekarang ini bakal jadi online guys. Nah, kita hari ini bakal ngomongin apa, bakal seru banget. Dan gue udah kedatangan tamu yang spesial, teman gue sendiri. Podcast ini gue namain apa ya judulnya? Mungkin lebih ke pengalaman menjadi guru atau menjadi tutor di negara seberang, yaitu di Australia. Jadi kayak kalian kalau yang mau jadi tutor, lebih tepatnya mau jadi tutor di satu university atau mungkin jadi di guru di sekolah atau apa, ya nontonin aja, ini bakal dapat banyak banget insight-nya. Dan semoga kalian suka dengan podcast hari ini. Oke, langsung aja. Ada Josh di sini. Hi Josh, how are you? Yo, what's up? What's up, man? Good, thank you. How are you? I'm good. Wih deh, accent Aussie-nya udah keluar nih ya. Wah, gue pakai bahasa Indo. Udah kelamaan di Aussie kali. Gimana selama 6 tahun. 6 tahun? Oh, that's quite a long time loh. Bentar. Gimana lu di Indo selama ini, ngapain aja? Well, gue baru balik Indo paling 3 bulan, nggak nyampe 3 bulan. Jadi ya sibuk-sibuk pindahan ya. Iya. Balik lagi dari setelah merantau 6 tahun, balik Indo lagi. Jadi ya sibuk di situ. Sibuk cari kerja. Apalagi zaman-zaman gini susah lah ya cari kerja. Iya, benar. Jadi itu sih kesibukan gue, cari kerja, pindahan. Oke, that's good lah. Lu gimana? Gua ya beginilah bro. So far so good lah. Kebetulan That's good to hear, man. penonton gua setia nih, 50 orang doang tapi. Cakep. Anyway, Hai semua. Josh ini siapa? Josh ini adalah tutor di salah satu university terkenal dan ternama, yaitu Monash University di Melbourne. Dan kita bakal nanya Josh gimana sih pengalamannya dan gimana dia bisa dapat pekerjaan tutor dia. Oke, langsung aja nih Josh, perkenalin diri lu dulu dong. Oke, nama gue Joshua. Biasa dipanggil Josh. Yang gue bilang gue udah pernah kuliah di Melbourne, di Australia 4 tahun. Dan gue juga spend 2 tahun untuk ngajar sebagai tutor di Monash University di Melbourne. Dan setelah 6 tahun gue akhirnya dipaksa balik, diusir dari negara Australia, kembali ke Indonesia. And here I am. That's good. Jadi lu udah selesai uni di situ, terus sempat kerja juga kan ya di situ, dan sekarang akhirnya balik ya. Betul. Oke. Yeah. Ngomongin tentang menjadi tutor di Monash University. First of all nih, gue mau nanya, kenapa lu mau jadi tutor in the first place? Or how do you get to be a tutor? Because not everyone's got the privilege and the chance to be a tutor kan? Benar. Jadi kalau mau jadi tutor di Australia itu sebenarnya depends ya. Tergantung pertama lu kuliah di universitas mana dan lu mau ngajar atau belajar di fakultas apa. Jadi semuanya tuh depends on the university, depends on what you're studying and want to teach basically. Gua sendiri belajarnya di Monash Uni dan gua ngajar di Monash Uni dalam jurusan finance, actuarial studies, that sort of thing. Jadi buat gue personally, di Monash yang harus lo lakukan atau prerequisite untuk menjadi tutor adalah lo nggak cukup lulus sebagai S1 biasa. Jadi lo kalau kuliah 3 tahun, lulus Bachelors of Business, Bachelor of Commerce, Monash nggak nerima lulusan itu sebagai tutor. Jadi basically kalau lo mau ngajar undergrad, lo mau ngajar bachelors, you either have to have a master's degree, Okay. or like me, you can have an honors degree. Jadi buat kalian yang nggak tahu, honors itu di Australia sama kayak skripsinya Indo lah. Jadi kalau di Australia buat lulus S1 kan nggak butuh skripsi ya. Nah kalau lu mau take that extra year, kerjain skripsi lu, dan lu lulus,
lu bakal lulus dapat gelar bachelor with honors. Nah itu lu boleh ngajar setelah lulus itu. I see. Begitu. Dan Jadi ya gitu gue. Ya. Jadi gue gitu. Setelah gue bachelor's, gue take extra year. Dan kebetulan gimana gue jadi tutor nggak plan sama sekali. Kebetulan dosen pembimbing skripsi gue dengan baiknya nawarin gue kerjaan sebagai tutor. Dia nanya, Jos ada kerjaan nggak? Kalau lu nggak ada kerjaan, ngajar aja buat gue. Dia bilang gitu. oh, gila. Gitu. You must be someone special ya yang with a very high IQ nggak nih? Wah, enggak juga sih. Enggak juga. Misperception-nya tuh kalau tutor tuh pinter banget. Sebenarnya enggak sih. Gue cuman, I guess, beruntung bisa dapat honors, dan kedua beruntung dapat dosen pembimbing yang mau nawarin gue opportunity buat kerja. Jadi sebenarnya buat gue personally lebih ke hoki mungkin. Mungkin lebih ke hoki. Very humble ya lu ya. Wah, nggak gitu juga. Emang nggak bisa gitu. Kalau gue bilang gue humble, udah nggak humble lagi. Oke, but talking about hoki dan masuk ke tutor, artinya kan lu awal-awal nggak masuk career plan lu ya mau jadi tutor ya. I mean it's karena lu ambil honors dan kebetulan dosen lu nawarin, jadi ya udah gitu ya ngalir aja ya. Benar. Karena menurut gue nggak banyak sih orang yang udah plan, oke, gue lulus kuliah, gue bakal jadi tutor buat X tahun, terus gue bakal pindah kerjaan ke ini. I think rata-rata orang yang jadi tutor tuh antara tiga. Jadi satu, kayak gue nggak tahu, belum dapat kerjaan, bingung mau kerja apa, bisa jadi tutor, oke, gue nggak jadi tutor. Jadi sebagai batu loncatan untuk the next step, whatever that is. Oke, gue curious. Tipe kedua? Oh iya, kenapa? Tipe kedua gimana? Oke, jadi tipe kedua adalah yang paling mainstream tuh adalah orang-orang yang lagi ngerjain PhD-nya. Jadi kalau misalnya lu lagi ngerjain PhD, biasanya lu sih disuruh ngajar sekalian dapat uang tambahan lah ya. Gitu. Dan yang ketiga biasanya orang-orang yang udah tua, udah pensiunan tapi masih mau nyari duit dikit-dikit, ya mereka juga bakal ngajar. Jadi, those are the three types of tutors basically. I see. Gue curious aja nih. Kan lu jatuh ke type yang pertama kan. Nah, saat itu tuh dosen lu nawarin berapa orang? Is it just you or there are you are amongst like few like couple people or something? Jadi kebetulan dosen pembimbing gue tuh anak bimbingannya cuman gue. Jadi ditawarinnya ya ke gue doang. Tapi itu mungkin itu bukan satu-satunya cara untuk masuk jadi tutor ya. Ada banyak caranya. Itu gue cuma salah satu caranya. Mungkin biasanya sih kalau misalnya kebanyakan orang-orang mau jadi tutor itu nggak langsung ngomong sama salah satu profesor gitu. Biasanya sih ada orang yang in charge of ngurusin teacher associates and everything. Jadi buat kebanyakan teman-teman gue sih, mereka kalau mau jadi tutor harus kontak ke orang itu. Kirim CV, interview, segala macam. Oke, I see. Baru gue mau nanya sih gimana sih cara jadi tutor, tapi lu udah jawab, jadi it's okay. Next question. Sorry. No, that's good. I mean, thank you banget. Maksudnya komplit jawabannya, guys. Next question. Ini lumayan sensitif, lu boleh jawab atau lu boleh kasih range estimasi atau apapun. Tapi gue pengen lu at least kasih gambaran lah. Karena gue pun juga kepo nih. Berapa sih gaji tutor di Australia nih? Sorry. Gue mau jelasin ke teman-teman dulu nih, tutor tuh apa. Jadi basically tutor itu, guys, kalau di Australia itu tuh ada dosen yang ngasih lecture. Ada juga kelas-kelas kecil, itu namanya tutorial. Which is diajarin sama tutor ini yang tadi Josh udah jelasin. Nah, Josh ini adalah salah satu tutor itu. I'm not sure if di Indo itu ada tutor, but anyway di Aussie itu tuh ada tutor. Dan berapa sih gajinya, Josh? Okay, so this is the fun part, right? Yes, this is yang ditunggu-tunggu ya. Iya, jadi again jawabannya it depends. Depends on what uni you're teaching, depends on what faculty you're teaching in.
And depends on what you're doing. Jadi sebagai tutor, lu digaji per jam. Dan gaji lu berdasarkan apa yang lu lakukan untuk jam itu. Jadi kalau misalnya pure ngajar doang, which is the bulk of our task, right? Kalau buat ngajar tuh rata-rata per hour $100 lah, bisa dibilang begitu. Oke, 1 juta ya kurang lebih ya. Iya, hitungannya agak ribet karena jam pertama lu ngajar sama the rest of the hours bayarannya beda. Jadi jam pertama lu ngajar $130, terus setelah itu seterusnya $90 doang. Oke. Doang. Doang lumayan ya Jadi, guys. Doang. rata-rata segitu. Tapi kan tutor kerjanya nggak cuma ngajar doang ya. Banyak yang harus dilakuin lain-lainnya. Contohnya kalau misalnya jagain orang tes deh. Itu salah satu tugas tutor juga. Jadi making sure nggak ada yang nyontek, ngurusin adminnya segala macem. Kadang-kadang kita harus meeting untuk ngobrolin sesama tutor apa yang perlu dilakuin this week, next week, apa yang perlu dilakukan untuk unitnya. Ada juga marking atau menilai tes-tes, assignment. So everything else that's not teaching, $45 per jam. Alright, okay. Just to make it simple nih, in a week, roughly, how much can you make? How much can you make? Like a normal It depends tutor. on how much it depends on how much you teach. Every tutor is different. Alright. So me, I don't have a family to support. I just need to support myself. Yep. Jadi gue seminggu biasanya ngajar 12 jam seminggu. Jadi 12 jam seminggu rata-rata ya dapatnya 1.000 per minggu, 4.000 per bulan. That's how much I make. Gila guys. Tapi gue tahu ada teman gue yang udah lumayan tua. Yup. Dia harus support family-nya, punya istri, punya 2 anak. Dan dia kerja 36 jam seminggu, lu bayangin. 3 kali ya gue. Ah, gila. Jadi ya gaji gue kali 3 itu gaji dia. Udah kayak gaji CEO ya. Ya makanya, jadi jawabannya it depends on how much you're willing to work each week. The more you work, the more you get paid. Gila man, 40 juta sebulan dengan catatan seminggu tuh kerja cuma 12 jam. Gila, this is like insane. Tapi emang gue denger itu kalau lu kerja di uni, generous banget ya uni ya. Kayak banyak perks, Benar. terus kayak gajinya Exactly. gila-gilaan. Ini semua nih gara-gara uang kita diperes nih. Uang international students. Uang gue juga, men. Uang gue juga. Iya. Lu ada nggak pengalaman lucu jadi tutor? Atau pengalaman unik gitu? Lucu apa ya? Kayak kemarin lu ada sempet ngomong yang lu masuk di Facebook page. Boleh nggak lu ceritain itu? Waduh, Peter ya. Ngebait nih ya. Mancing-mancing. Ya itu lumayan lucu lah. Boleh lah lucu lah itu. Jadi gua sama 2 teman gua lainnya yang kita bertiga sama-sama tutor. Dapat surat cinta, men. Kita bertiga dapat surat cinta lewat Facebook. Jadi kalau uni-uni di Australia tuh punya kayak banyak Facebook group gitu lah ya. Dan salah satunya tuh kayak forum anonymous gitu loh. Jadi lu bisa ngepost sesuatu yang anonymous gitu. Terus suatu hari waktu gue lagi nyantai-nyantai di sofa, gue dapet teks dari teman tutor gue. Jos, lu apain murid lu gitu. Terus dia kirim screenshot suatu post di Facebook grup itu, di mana ada suatu murid yang gue nggak tahu siapa. Gue tahu sih siapa. Dan dia ngepost tentang kita bertiga. Basically nulis kayak surat cinta gitu. Isinya apa terlalu cringe buat gue, jadi gue nggak mau kasih tahu. Isinya sih keren guys. Jadi gitu. Boleh nggak nanti gue minta screenshotnya biar teman-teman di sini bisa lihat juga. Ya ntar gue kirim. Siap. Dan akhirnya gimana Josh? Akhirnya lu jadian gak sama nih cewek? Ya enggak dong. Enggak ya? Gue punya moral code, man. Gue profesional.
Dikira lu follow up, langsung lu chat gitu. Belum berani. Belum berani. Anyway. Lu ada nggak sih suka duka lu jadi tutor di Melbourne gitu? Suka duka ada lah ya pasti. Sukanya, suka ya. Basically seru sih jadi tutor tuh seru karena lu kerjanya nggak boring. Karena lu bakal terus ketemu orang-orang baru, murid-murid baru. Walaupun ada yang ngeselin, tapi banyak murid yang emang entusias banget, pinter-pinter banget, terus kayak bener-bener pengen belajar gitu. Itu kayak motivating banget sih sebenarnya, ketemu murid-murid kayak gitu. Dan juga bisa ketemu teman-teman tutor gue juga. Jadi yang jadi tutor tuh they come from various different backgrounds. Gue ada temen yang backgroundnya biomedicine, lagi ngambil S3 di biomedicine, mau bikin his own tech startup, whatever. Dia juga jadi teman tutor gue. Like, big boy stuff, right? Terus gue ada temen juga ngajar satu unit sama gue yang lulusan physics Yale, datang ke Monash belajar S3. Ada juga temen gue yang harus support dua orang itu, dia imigran dari Cina, dulu jadi chef dan sekarang bisa jadi tutor. Jadi kayak banyak banget background lah. They all come from different walks of life gitu. Jadi bisa ketemu mereka, ngobrol-ngobrol, itu seru banget sih. Dan of course ketiga, ada duitnya. Dan keempat, lu bisa jadi ini tuh batu loncatan untuk your next career step. Okay. Karena you learn a lot of things as a tutor. You learn how to deal with people. You have to deal with people all the time. Sometimes like annoying ass people, you have to do that. Setuju. Kedua, lu bakal improve your ability to communicate, your ability to present, right? Lu bakal improve kemampuan bahasa Inggris lu juga, karena lu bakal pakai Inggris nonstop. Jadi, I guess self-improvement is also a thing that you can really gain out of tutoring, at least for me. What about the duka? The things that you don't like? Is there any? Things that I don't like? Yes, of course. I remember that last semester I had to teach like 6 hours straight, so I had like 3 back-to-back classes. Jadi lu bayangin aja, man, lu harus ngobrol, nyerocos 6 jam nonstop tuh capek. For each week lo ya. Ya gitu sih. It's not hard, right? Compared to other jobs out there. But it can get really tiring, especially for your voice and everything. Tapi mostly dukanya datang pada saat akhir semester. Okay, why is that? Murid-murid berduka karena ada exam. Oh ya? Exam mereka kelar, mereka bersukacita, tutornya berduka. Oh. Karena kita harus marking Ngecekin. exam mereka. Gantian. Tapi bukannya gampang ya ngecekin, kan lu udah ada template of answer like the sheet gitu kan? It depends. Ada soal yang gampang. Yep. Biasanya soal gampang lebih gampang dinilainya because it's either right or wrong. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang kayak essay, open-ended questions, itu sih yang berat buat dinilai. Iya. Karena ya banyak banget variasi jawabannya. Lu harus nilai berapa? 600 sekian papers in a week, karena kita dikasih deadline untuk nyelesain semua markingnya by a week. So it's very boring, it's very mind-numbing, especially if the handwriting is trash. Jadi itulah dukanya ya. Kita nggak bisa kontrol tulisan tangan murid-murid kayak apa. Ya kalau kayak ceker ayam ya begitulah. Sedih juga fair kita. enough. Oke. Mungkin kita udah ngomong udah cukup lama, jadi last question deh. Ada nggak tips atau pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana nih yang nonton, yang mungkin mau jadi tutor juga? Tips, you definitely have to do your research, karena
as I said, beda uni, beda fakultas, ketentuannya beda semua. So make sure you do your research. Ask the people in your university what you need to do to be tutors. Whether you have to take a class, you want to know berapa sih limit nilai yang harus dapat dalam unit itu untuk bisa ngajar unit itu. Do your research. Mungkin kedua, lu juga kalau bisa tutor dalam waktu lu sendiri. Jadi banyak website at least di Australia banyak website kayak Student VIP, di mana itu kayak marketplace antara murid-murid. Jadi lu bisa basically masang iklan, oke, gue dapat nilai sekian nih di unit ini, artinya gue lumayan bisa ngajarin lu, bantuin murid-murid lain, dan itu akan dihitung sebagai experience ngajar sebelumnya kan. Jadi kalau misalnya lu nggak punya kenalan orang dalam gitu ya istilahnya ya, itu akan jadi advantage banget sih untuk bisa masuk jadi tutor lewat screening CV segala macam. Okay, cool. I guess those are the tips. I can't think of anything else. Make sure you get your grades up, I guess. Yeah, cool. That's the third. That's important. Just make sure you're born as a genius, yeah? I wouldn't say that. I'm not. I'm definitely not a genius. I know a lot of other tutors who are definitely not geniuses, right? Yep. I guess luck is a part of that. Yep. You know, you have to know the right people, do your research, talk to a bunch of different people. I know a couple of tutors who went in because they knew one of the other tutors as well. Jadi kalau lu pernah punya teman yang sekarang jadi tutor, hit them up, tanya ada nggak sih orang-orang yang lagi butuh tutor bener. Tapi sayangnya ya zaman-zaman gini lagi corona, university juga cutting down employees ya. Jadi mungkin in the near future, it's not impossible, but it's a lot more difficult. But yeah, definitely do your research and ask a lot of different people. Okay, so that's all the tips guys. Jadi definitely lu nggak harus jadi genius untuk jadi tutor, dan bahkan nggak semua tutor itu ternyata genius. You just have to work hard, belajar, get your grades up, and then have a little bit of luck. Dan boy lah, lu siapa tahu lu bisa jadi tutor juga. Alright Josh, thanks so much for your time. Appreciate banget. Thanks for having me, man. Ini gila, podcast man. pertama gue loh. Gila. Oh gitu. I mean, ini gue baru pertama kali ngundang seorang tutor loh, gila, gue terhormat sekali. Lu mau datang ke podcast gue. Thank you bro, once again, thanks for your time. I hope you for the best for your future, your next endeavor. And thank you. Likewise. Thank you man. Alright Stay guys. safe. All the best. Thank you guys. Itu aja video podcast hari ini gue bersama Josh. Hope you guys enjoy. So, kalau misal kalian mau nanya-nanya lebih lanjut, boleh nggak nih nanya lu? Kalau misalnya ada, boleh. I'll tag your Instagram lah ya di caption. Bisa. Siapa tahu ada cewek cantik juga nih yang mau kenalan. Okay guys, that's all for today. Thanks so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Say bye Josh. Bye. Thanks for listening guys. Yay! It's a wrap.